Bayangin ondel-ondel pakai peci miring sambil bawa kalkulator. Terus dia ngoceh sendiri ngebahas 1/2 lebih besar dari 0,25 tapi bingung pas ketemu. Belum lagi dia ngitung bilangan berpangkat negatif sambil salto. Gokil banget pokoknya kisah kali ini. Bikin ngakak dan meledak tawa sampai tetangga sebelah nanya, "Itu ondel-ondel ngapain sih pakai bawa papan tulis?" Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh cerita lucu, gokil, dan super kocak bareng si ondel-ondel yang selalu bikin harimu penuh warna. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like dulu videonya, komen di bawah, dan tentunya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita kocak si ondel-ondel lainnya. Aktifin juga lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, yuk kita ramekan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, biar videonya penuh keberkahan. Jangan lupa juga tulis kalian dari daerah mana, biar kita bisa saling sapa satu sama lain. Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, tulis ya. Pagi yang cerah di kampung Betawi. Burung-burung berkicau riang, angin semilir bikin dedaunan pohon kelapa goyang kanan kiri kayak mau ikut senam pagi. Di balik tiang listrik, muncullah sosok besar berkostum merah kuning mencolok. Siapa lagi kalau bukan Cimug, si ondel-ondel paling heboh sejagat RT 09. Hari itu dia nggak datang buat arak-arakan, bukan juga buat syuting TikTok bareng anak-anak komplek. Tapi, dia datang dengan misi khusus. Belajar matematika. Yap, nggak salah dengar. Cimug, belajar matematika. Dengan kepala besar dan rambut ijuk goyang-goyang, Cimug melenggang gagah bawa koper warna ungu terang, yang isinya bukan baju atau bedak tabur, tapi alat tulis, kalkulator, penggaris, bahkan papan tulis mini yang entah dicuri dari PAUD sebelah. Di satu tangannya dia juga bawa segelas kopi susu sachet yang udah dingin, karena tadi dia tinggal ngobrol dulu sama tukang bubur. Begitu sampai di bawah pohon mangga depan balai RW, dia duduk dengan gaya kayak guru besar. Serius banget, padahal masih ada remah donat gula di pipinya. Nih gue serius hari ini, mau belajar ngurut-ngurut bilangan. Biar gak dibilang ondel-ondel cuma bisa goyang doang, katanya sambil nyolokin kalkulator ke powerbank. Buku tulis dibuka, kacamata bulat dipakai, dan mulailah momen kehebohan Cimug dimulai. Di halaman pertama tertulis soal begini. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 3, 1/2, 0,75, 25%, dan 5. Seketika itu juga Cimug terdiam. Mata melotot, jari telunjuk muter-muter di udara, bibir komat-kamit kayak nyebut mantra. Waduh, ini maksudnya apaan ya? Ini angka apa kode Morse buat kirim sinyal keluar angkasa? Dia lalu berdiri dan ambil ranting. Di tanah, dia mulai coret-coret bikin garis bilangan. Tapi karena tanahnya banyak akar dan semut merah, dia lompat-lompat sendiri sambil jerit. Aduh, aduh, itu semut gigit jempol gue. Tapi dia nggak nyerah. Disingkirinya semua daun dan batu kecil di sekitar, sampai lapangan itu jadi kayak peta perang dunia. Bentar, 5 tuh paling kiri. Artinya dia paling kecil, kayak uang receh nyelip di bawah kasur. Katanya sambil melotot ke angka-angka. Dia mulai berurutan. Berarti 5 dulu. Terus 3. Abis itu, ini nih. Tapi bentar. 25% itu berapa sih? Sama kayak diskon Indomaret nggak sih? Karena bingung, Cimug langsung cabut ke warung sebelah. Bu, 25% tuh berapa? Kalau beli roti harga Rp10.000, diskon 25% dapetnya berapa? Bu warung cuma bisa geleng-geleng. Lah, kamu nanya diskon buat belajar matematika. Cimug balik lagi sambil bawa 2 permen mint. Udah, gue anggap 25% itu pukul 0,25 deh ya. Sama kayak pecahan 1/4, gitulah kira-kira. Dia pun mulai ngebandingin satu-satu sambil ngitung manual. Jadi ya, 5 paling kecil, karena dia sedih banget. Di sebelahnya 3, masih sedih tapi ada harapan. Terus, itu masih minus, tapi cuman dikit. Nah, 25% tuh pukul 0,25, 1/2 tuh 0,5, dan 0,75 itu ya 0,75 lah. Udah gedean dikit, kayak anak SD kelas 5. Dia tulis di tanah. Urutan, 5, 3, 25%, 1/2, 0,75. Begitu dapat jawabannya, dia langsung berdiri sambil lempar ranting ke udara.
Yes, aku jenius. Dia joget ondel-ondel muter-muter lapangan, sambil teriak, matematika gampang kalau hati senang. Bulik Ivo yang baru dateng sambil bawa belanjaan nanya, "Loh, ini kenapa goyang pagi-pagi kayak ondel-ondel kesurupan angka?" Cimug nyamperin sambil kasih pelajaran. "Bulik, jadi kalau mau ngurut bilangan, kita harus ubah dulu semuanya ke bentuk desimal. Misalnya 1/2 itu 0,5, 1/4 itu pukul 0,25, 25% itu juga pukul 0,25. Terus tinggal kita lihat mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Tapi kalau ada angka minus, dia malah makin kecil. Kayak 5 tuh, kalau duit minus 5.000, artinya lo ngutang, bukan punya." Bulik Ivo cuman bisa ngakak, "Lah lu jadi pinter juga, Muk." Nah itu dia, Bulik. Otak gue tuh cerdas, cuma nganggur lama. Sekali dikasih kerja, langsung ngebul. Tiba-tiba anak-anak kecil dateng nontonin Cimug yang masih ngejelasin di depan papan tulis kecil. Mereka bengong tapi ketawa. Cimug malah bikin lagu pakai nada dangdut. Beberapa not musik, urutin angka A, mulai dari yang sedih. -5, sampai ke 0,75. Yang penting jangan salah, biar hidup nggak resah, beberapa not musik. Anak-anak pada nyanyi bareng, sampai ibu-ibu pada keluar dari rumah sambil tepuk tangan. Ondel-ondel sekarang bisa ngajarin matematika. Siapa sangka? Cimug pun merasa bangga. Tapi sebelum selesai, dia ngeliat satu soal lagi. Urutkan bilangan campuran, 1/2, pukul 1.25, 1/3/4, 1/5. Dia langsung bilang, "Oke, ini istirahat dulu deh. Otak gue kayaknya udah minta kopi ronde 2. Sambil rebahan di bawah pohon, Cimug berkata dalam hati, ternyata belajar matematika tuh kayak makan bubur ayam. Kalau dicampur-campur sih enak, asal gak lupa kasih kecap. Setelah puas beristirahat di bawah pohon mangga, Cimug, sang ondel-ondel paling hits di kampung, kembali semangat. Kali ini dia mau belajar operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dengan semangat 45, dia bilang, "Gue harus jago kali ini, biar kalau nanti ada acara, gue bisa hitung berapa jumlah penonton yang nonton sambil ngitung pecahan donat yang gue makan." Mulai dari hal paling dasar dulu, Cimug menulis di papan tulis kecilnya soal penjumlahan. Hitung, 3, 5. Cimug langsung garuk-garuk kepala, wajahnya serius kayak mau debat di televisi. 3 artinya -3. Berarti gue punya 3 roti tapi ternyata roti itu dimakan sama kucing tetangga. Terus 5, berarti ada 5 roti baru dateng. Jadi gimana ya? Dia coba visualisasi dengan tangan. Kalau gue punya 3 roti minus, itu artinya gue utang 3 roti sama tetangga. Terus tetangga ngasih gue 5 roti. Jadi sisa berapa roti nih di tangan gue? Cimug lalu ambil 5 buah kerupuk dari dalam koper ungunya, yang ternyata isinya bukan alat tulis doang, tapi cemilan favoritnya. Dia hitung satu-satu sambil ngomong, 1, 2, 3. Ini berarti gue bayar utang 3 dulu, terus masih ada sisa kerupuk berapa nih? Dihitungnya, sisa 2 kerupuk. Jadi jawabannya 2 dong. 3, 5, 2. Gampang banget, kayak naik becak dari gang kecil ke jalan besar. Lanjut ke soal berikutnya. Hitung, 3/4 1/2. Cimug langsung angkat tangan. Waduh, ini kayak bagi-bagi kue ulang tahun yang sebagian udah dimakan tetangga sebelah. Dia ambil pisang kecil yang sudah dia potong-potong di koper. Iya, koper ungunya penuh kejutan. Potongan pisang itu dia bagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini nih 3/4. 3 potong dari 4 bagian pisang. Lalu dia bayangkan ada tetangga yang makan setengah dari pisang itu. Kalau setengah berarti 2 dari 4 potongannya, karena 1/2 sama dengan 2/4. Jadi dari 3 potong pisang, dikurang 2 potong yang dimakan tetangga, sisa berapa? Dengan penuh semangat, dia menghitung potongan pisangnya satu persatu, sambil sesekali melirik ke langit, mudah-mudahan Allah kasih gue petunjuk. 2 potong dimakan, berarti sisa 1 potong pisang. Jadi 3/4 1/2 1/4, kata Cimug sambil menunjuk potongan pisang terakhir yang tersisa. Ini sih gampang. Kayak gue yang tinggal 1/4 dari donat gula merah yang gue sembunyiin dari Bulik Ivo. Tidak puas sampai di situ, Cimug pun beranjak ke soal berikutnya yang agak lebih menantang. Kalikan, 2, 3.
Kalikan? Maksudnya kali-kali? Gue kira tadi mau makan ayam kali ya, katanya sambil tertawa sendiri. Oke, 2 kali 3, Dia mulai membayangkan situasi. Kalau gue punya utang 2 kali 3 kali, berarti gue harus bayar berapa ya? Dia buat ekspresi muka bingung tapi serius. Kalau negatif kali positif itu negatif, jadi 2, 3 itu 6. Jadi gue harus bayar utang 6 roti ke tetangga. Aduh, mending gue sembunyi aja di dalam kostum ondel-ondel. Cimuk kemudian mencoba soal pembagian. Hitung, 6, 2. 6 dibagi negatif 2. Ini kayak gue punya 6 permen, tapi mau bagi-bagi kedua teman yang lagi kesel sama gue, pikir Cimuk. Dia bingung, lalu menulis di tanah. 6, 2, 3. Artinya, gue punya 3 masalah tambahan. Waduh, tambah pusing nih. Tapi Cimuk nggak mau menyerah, dia lanjut ke pecahan lagi. Kali ini dia disuruh menjumlahkan pecahan campuran. Hitung, 1/2, 2/4. Dengan antusias, Cimuk mengambil kertas dari koper ungunya dan menggambar 2 mangkok besar. Satu mangkok berisi 1/2 mangga, mangkok lainnya berisi 2/4 mangga. Kalau dijumlahin, 1/2 plus 2/4 berarti 1 plus 2 sama 1/2 plus 1/4. Jadi 3 dan 3/4 mangga. Enak nih, pengen langsung makan mangga. Dia tertawa geli sendiri. Kalau di kehidupan nyata, gue lebih suka mangga jantan daripada hitung-hitung beginian. Tapi Cimuk sadar bahwa ini penting buat dia supaya bisa pinter matematika, dan gak ketahuan goblok sama anak-anak. Tak lupa dia coba soal lain, kali ini soal persen. Hitung, 40%, 30%. Cimuk langsung mikir, 40% itu berarti 40 dari 100, 30% berarti 30 dari 100. Jadi 40 plus 30 sama dengan 70%. Jadi kalau diskon 70% berarti hemat banyak dong. Kayak dapat duit dari langit. Dia membuat ekspresi senyum lebar dan menari-nari kecil sambil mengangkat tangan. Diskon gini gue jadi rajin belajar matematika. Makin lama makin seru. Cimuk yang tadinya cuma bisa goyang dan joget, sekarang udah bisa ngerti operasi hitung. Dia senang karena merasa dirinya makin pintar. Sambil meminum kopi susu sachet dingin yang tadi dia bawa, Cimuk berkata, belajar matematika itu kayak nge-mix lagu dangdut dan hip-hop. Awalnya ribet, tapi kalau udah bisa, jadi asik dan bikin ketagihan. Di akhir sesi belajar, Cimuk nyanyi lagi lagu ciptaannya. Beberapa not musik, tambah, kurang, kali, bag. Belajar matematika jangan sampai ngambe. Biar otak cerdas, kayak ondel-ondel gembira. Ngitung pakai hati senang, belajar makin asyik. Beberapa not musik. Anak-anak sekitar yang ikut nonton dan belajar bareng langsung tepuk tangan. Mu, kamu keren banget. Bisa ngajarin matematika dengan cara yang lucu. Cimuk tersipu malu tapi bangga. Dia tahu, kalau dia terus belajar, suatu hari nanti ondel-ondel bukan cuma ikon Betawi, tapi juga pahlawan matematika. Setelah jago operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, Cimuk penasaran sama yang namanya bilangan berpangkat. Dia mikir, wah, ini pasti susah nih, kayak naik sepeda sambil bawa ondel-ondel. Tapi gue harus bisa. Pertama-tama, dia mencoba memahami bilangan berpangkat bulat positif. Cimuk ngelihat tulisan di papan. 2. Dia langsung bilang, ini berarti 2 pangkat 3, atau 2 dikali 2 dikali 2, ya. Lalu dia mulai ngitung sambil ngeluarin bola-bola kecil dari koper ajaibnya. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 lagi itu 8. Jadi 2, 8. Gampang banget, kayak nonton film kartun sambil makan kerupuk. Dia senyum-senyum puas dan menulis angka 8 dengan spidol warna merah yang dia pinjam dari tetangga sebelah. Setelah itu, Cimuk mencoba yang lebih menantang. 5. Dia mencoba membayangkan, 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Kayak harga sepatu baru di pasar malam. Dia tertawa geli membayangkan sepatu yang dipakai ondel-ondel. Pasti bakal lucu banget kalau ondel-ondel pakai sepatu, ya? Lalu Cimuk beralih ke bilangan berpangkat negatif yang lebih bikin pusing. 2. Dia berpikir keras, apa ini artinya negatif 2? Atau 2 yang disuruh lari-lari 2 kali?
Cimug ngelihat teman-temannya yang lebih paham matematika, lalu bertanya, "Bro, ini gimana sih?" Temannya ngajarin, kalau 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Jadi 1/4. Cimug agak bingung tapi langsung coba bayangkan kue yang dibagi 4 sama besar. Ah, jadi ini berarti aku harus bagi kue ini menjadi 4 bagian sama besar, dan makan 1 bagian aja. Jadi 2/4. Dia ambil sepotong kerupuk kecil dan bilang, "Kalau kayak gini MAH, gue pasti bisa. Makannya sedikit tapi dapat banyak ilmu." Berikutnya Cimug belajar menggabungkan operasi pangkat dengan operasi hitung lain, seperti penjumlahan dan perkalian. Hitung, 3, 2. Dia langsung ngitung, 3 itu 9, 2 itu 8. Jadi 9 plus 8 sama dengan 17. Mudah banget. Gue mulai ngerti ini matematika kayak nyusun puzzle. Setelah itu, Cimug mencoba soal yang melibatkan pangkat negatif dan positif sekaligus. Hitung, 4, 4. Dia mikir, kalau 4 itu 4 kali 4 kali 4, ya 64. Terus 4 itu 1 dibagi 4, jadi 1/4. Nah, kalau dikaliin, berarti 64 kali 1/4. Dia pakai kertas dan pensil dari koper ajaibnya buat ngitung, dan akhirnya dapat hasil 16. Wah, ternyata gampang juga. Asik nih belajar. Dia makin semangat karena bisa membayangkan angka-angka ini kayak main sulap, di mana angka-angka bisa berubah-ubah sesuai aturan. Tak lupa, Cimug nyanyi lagi lagu ciptaannya, tapi kali ini tentang pangkat-pangkat. Beberapa not musik, pangkat 2, pangkat 3. Bikin angka jadi istimewa. Negatif juga jangan takut. 1 dibagi, jadi seru banget. Beberapa not musik. Anak-anak kampung yang dengar langsung ikut nyanyi dan tertawa. Mereka makin semangat belajar matematika bareng Cimug. Cimug juga sempat bingung waktu diminta mengurutkan beberapa bilangan berpangkat dan pecahan sekaligus. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar, 3, 1/4, 2, 5, 3. Dia mulai menguraikan satu persatu. 3 artinya minus 3, jelas kecil banget. 1/4 artinya 1/4, lebih kecil dari 1 tapi positif. 2 artinya 4. 5 artinya minus 5, lebih kecil dari 3. 3 artinya 1/3. Jadi urutan dari kecil ke besar adalah 5, 3, 1/4, 1/3, 3, 4, 2. Cimug senyum-senyum puas, merasa seperti guru matematika dadakan. Setelah paham soal bilangan berpangkat, Cimug dan teman-temannya ondel-ondel makin semangat belajar operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Mereka kayak lagi main game asa otak, tapi sambil ketawa ketiwi karena ada banyak kejadian lucu sepanjang proses belajar. Misalnya, Cimug dapat soal hitung 7, 4. Cimug mikir keras. Dia bayangin angka negatif itu kayak dinginnya es batu, sedangkan angka positif kayak hangatnya teh manis. Jadi dia mikir, kalau aku tambah hangatnya teh ke es batu, pasti esnya mulai meleleh sebagian. Akhirnya dia ngitung, 7, 4 jadi 3. Dia cerita sambil ketawa, jadi, kalau kamu sedih 7 hari, terus ada 4 hari yang bikin kamu senang, berarti kamu masih sedih 3 hari deh. Haha. Teman-temannya yang ondel-ondel pada ngakak, sambil ikut membayangkan es batu dan teh hangat. Lalu Cimug coba soal pecahan. Hitung, 3, 4, 2, 5. Awalnya dia bingung. Soalnya pecahan itu buat dia kayak potongan kue yang bentuknya beda-beda. Dia coba ingat pelajaran guru matematika. Kalau mau tambah pecahan, harus samakan penyebut dulu. Dia nyari angka yang bisa jadi penyebut sama untuk 4 dan 5, lalu dapat 20. Dia ubah. 3, 4 jadi 15, 20. Karena 3, 5, 15 dan 4, 5, 20. 2, 5 jadi Agustus 20. Karena 2, 4, 8 dan 5, 4, 20. Lalu tambah deh. 15, 20, Agustus 20, 23, 20. Cimug agak bingung lihat hasilnya lebih dari 1, tapi akhirnya dia paham itu pecahan campuran. Jadi 23, 20 itu sama dengan 1 Maret 20. Dia bilang, jadi kalau kita punya 3 potong kue per 4 bagian sama 2 potong kue per 5 bagian, kalau kita gabungin jadi 1, itu lebih dari 1 kue utuh. Mantap!
Tapi waktu coba operasi perkalian pecahan, ada kejadian lucu. Hitung, 2, 3, 3, 4. Cimug nyoba kalikan pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut, jadi 2, 3, 3, 4, Juni 12. Terus dia mikir, hasilnya 6/12, kayak setengah jalan lah. Dia bilang, ini kayak lagi makan kerupuk, baru setengahnya aja udah habis, harus cepat-cepat dihabiskan. Teman-temannya pada tertawa, karena gambaran kerupuk yang mudah dimakan itu sangat lucu buat mereka. Kemudian mereka belajar operasi pembagian pecahan. Cimug agak bingung waktu guru matematika bilang, kalau mau bagi pecahan, tinggal kalikan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Soal yang diberikan. Hitung, 3/5, 2/7. Cimug langsung coba. 3/5, 72, 37, 52, 21, 10. Dia berpikir keras dan bilang, ini berarti lebih dari 2 kue ya, kalau kue itu dibagi kayak gini. Teman-temannya pada tepuk tangan, karena Cimug sudah makin jago dan seru banget belajar bareng mereka. Gak cuma berhenti di operasi hitung, Cimug juga belajar konsep negatif positif dalam operasi hitung. Misalnya, hitung, 4, 3. Cimug mikir, kalau dua hal negatif bertemu, malah jadi positif? Kok kayak lagu cinta yang awalnya sedih, malah jadi bahagia. Dia lalu menyebutnya, hukum cinta matematika. Teman-temannya ondel-ondel pada ngakak dengar analogi itu. Tapi waktu soal, hitung, 6, 2. Dia jawab, 3, kayak nilai ujian yang turun jadi jelek. Semua jadi seru karena Cimug bikin suasana belajar jadi santai dan lucu. Kegiatan belajar matematika yang tadinya terlihat sulit jadi mudah, karena Cimug dan teman-temannya selalu cerita dan kasih contoh yang relate sama kehidupan sehari-hari. Setelah semua materi teori, Cimug dan teman-teman ondel-ondel mulai latihan mengerjakan soal cerita yang melibatkan bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Mereka excited banget, karena ini kayak latihan main drama matematika, dan pastinya dengan gaya lucu yang bikin ngakak. Soal pertama yang muncul adalah soal cerita sederhana tapi penuh teka-teki. Di sebuah pasar malam, ada dua ondel-ondel yang berdiri di panggung. Tiap ondel-ondel punya 3 kotak berisi hadiah. Berapa total kotak hadiah yang ada di panggung? Cimug langsung jawab sambil nunjuk ke temannya yang berdiri dekat panggung. Ini gampang, 2 pangkat 1 kali 3 kotak, jadi 2, 3, 6 kotak hadiah. Semua tertawa karena Cimug nyebut pangkat 1 kayak namanya yang unik. Padahal pangkat 1 artinya angka itu sendiri. Soal selanjutnya lebih menantang. Jika ada 4 ondel-ondel yang masing-masing memiliki 2 bintang di bajunya, berapa jumlah total bintang yang ada di semua ondel-ondel? Cimug mulai ngitung, 2 itu 8, berarti tiap ondel-ondel punya 8 bintang, ada 4 ondel-ondel, jadi 4, 8, 32 bintang. Dia pura-pura hitung sambil joget kecil, ini bintang banyak banget, bisa bikin ondel-ondel jadi bintang film. Temannya yang lain ikut joget dan tertawa, suasana makin riang. Lalu muncul soal dengan pangkat negatif, yang bikin semua ondel-ondel agak bingung tapi juga penasaran. Jika 2 ondel-ondel punya lampu yang masing-masing menyala selama 2 jam, berapa total waktu lampu menyala? Cimug garuk-garuk kepala, lalu ingat pelajaran, 2 itu 1 dibagi 2, yaitu 1/4 jam. Jadi total waktu menyala adalah 2/4 jam atau setengah jam. Dia bilang, jadi lampu ini nyala cuma setengah jam, kayak aku mandi cuma setengah jam, cepet banget. Semua tertawa, membayangkan ondel-ondel mandi sambil balapan waktu. Selanjutnya ada soal cerita campuran. Ondel-ondel A punya 5 kotak hadiah, ondel-ondel B punya 3 kotak, dan ondel-ondel C punya 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 2 hadiah. Berapa total hadiah yang ada di semua kotak? Cimug coba hitung. Kotak A, 5 kotak 1 hadiah 5 hadiah, karena 5 kotak tanpa pangkat, setiap kotak dihitung 1 hadiah. Kotak B, 3 kotak 1 hadiah 3 hadiah. Kotak C, 2 kotak 2 hadiah. Ingat 2/2, jadi kotak C punya 2/2 1 hadiah. Jadi total hadiah, 5, 3, 1, 9 hadiah. Dia bilang, total hadiah segini aja udah bikin ondel-ondel happy banget. Kayak dapat es krim rasa durian.
Mereka semua tertawa karena es krim durian memang favorit sekaligus lucu sebagai analogi. Untuk soal yang paling rumit, ada yang menyangkut operasi hitung dan pangkat sekaligus. Hitung hasil dari 3, 4, 2, 2. Cimug mengerutkan kening, lalu coba pecah satu persatu. 3, 9. 4, seperempat. Jadi 3, 4, 9, seperempat, 9, 4, 2,25. 2, 8. 2 seperdua. Jadi 2, 2, 8 seperdua, 8, 2, 16. Lalu totalnya 2,25, 16, 18,25. Cimug nyengir, ini kayak nilai ujian yang naik drastis dari jelek jadi oke banget. Semua tertawa dan tepuk tangan untuk Cimug yang sudah berhasil menyelesaikan soal rumit itu. Di akhir sesi belajar, Cimug dan teman-temannya ondel-ondel kompak bilang, belajar matematika itu gak harus serius dan ngebosenin. Asal kita bawa dengan hati yang senang dan sedikit humor, semua jadi lebih mudah. Mereka pun joget bareng sambil nyanyi lagu matematika ciptaan Cimug yang bikin suasana makin ceria. Nah, itu dia kisah seru dan lucu tentang ondel-ondel yang belajar matematika mulai dari bilangan bulat, pecahan, sampai bilangan berpangkat. Gak nyangka ya, belajar matematika bisa seseru ini kalau kita bawa santai dan penuh canda tawa, seperti Cimug dan teman-temannya ondel-ondel. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe supaya saya bisa terus bikin konten lucu dan edukatif seperti ini. Di kolom komentar, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, juga tulis dari mana asal kalian. Saya pengen tahu nih, ada yang dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau malah dari pelosok desa yang ikut nonton? Terima kasih sudah ikut belajar dan ketawa bareng ondel-ondel. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang gak kalah gokil dan pastinya penuh manfaat. Salam hangat dari saya, dan tetap semangat belajar. Nah itu dia teman-teman cerita super kocak dan gokil bareng ondel-ondel Cimug yang lagi belajar matematika. Jangan lupa ya, belajar itu bisa sambil ketawa, asal jangan ketawa sambil ngerjain ujian ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.